Tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ciri-ciri tumbuhan paku yaitu: 1. Merupakan tumbuhan berkormos atau kormopita, artinya memiliki akar, batang, dan daun sebenarnya. 2. Memiliki berkas pengangkut xilem dan floem. 3. Perawakan beraneka ragam, ada yang dengan daun-daun kecil dengan struktur yang sangat sederhana, sampai yang besar dan rumit. 4. Menurut ukuran daunnya, tumbuhan paku dibedakan menjadi mikrofil atau daun berukuran kecil dan makrofil atau daun berukuran besar. 5. Daun paku berdasarkan fungsinya dibagi menjadi daun fertil atau sporofil atau daun penghasil spora, dan daun steril atau tropofil atau daun untuk fotosintesis. 6. Daun penghasil spora juga dapat berfungsi untuk fotosintesis, disebut troposporofil. Berdasarkan habitat dibedakan menjadi paku tanah, paku epifit, dan paku air. Pada umumnya menyukai tempat yang teduh dengan tingkat kelembapan udara yang tinggi. Klasifikasi tumbuhan paku ada 4 kelas, yaitu: 1. Kelas Psilopytinae atau paku purba, contohnya Psilotum nodum. 2. Kelas Equisitinae atau paku ekor kuda, contohnya paku ekor kuda. 3. Kelas Lycopodinae atau paku kawat, contohnya Selaginella sp. 4. Kelas Felicinae, contohnya Azolla pinnata. Reproduksi aseksual atau vegetatif atau secara tak kawin pada tumbuhan paku yaitu dengan stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Gema adalah anakan pada tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora. Reproduksi seksual atau generatif atau secara kawin pada tumbuhan paku, yaitu melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat-alat kelamin atau gametogonium. Gametogonium jantan atau disebut antheridium menghasilkan spermatozoid, dan gametogonium betina atau archegonium menghasilkan sel telur atau disebut ovum. Kemudian terjadi peleburan sel kelamin jantan dan ovum akan membentuk zigot. Tumbuhan paku mengalami metagenesis, yaitu pergiliran keturunan yang melibatkan 2 fase sekaligus, yaitu fase generatif dan fase vegetatif. Fase vegetatif dalam bentuk sporofit atau tumbuhan paku, dan fase generatif dalam bentuk gametofit pada paku yang disebut protalium. Metagenesis tumbuhan paku diawali ketika ada spora yang jatuh di tempat yang cocok. Spora tadi akan berkembang menjadi protalium yang merupakan generasi penghasil gamet atau biasa disebut generasi gametofit. Protalium akan membentuk antheridium yang akan menghasilkan spermatozoid dan archegonium yang akan menghasilkan ovum atau sel telur. Fertilisasi terjadi ketika spermatozoid dan ovum bertemu, akan terbentuk zigot yang diploid yang akan segera berkembang menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari merupakan generasi sporofit karena mampu membentuk sporangium yang akan menghasilkan spora untuk perkembangbiakan. Pada tumbuhan paku, fase sporofit lebih dominan daripada fase gametofitnya. Pada daun tumbuhan paku penghasil spora atau sporofil, spora dibentuk di sporangium yang terkumpul pada permukaan bawah daun. Tumbuhan lumut atau bryophyta. Ciri-ciri tumbuhan lumut merupakan kelompok Taluphyta, yaitu tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan daun yang nyata. Memiliki rizoid atau akar semu yang berfungsi menyerap air dan zat hara, juga menambatkan tubuh lumut pada tempat hidupnya. Adanya struktur batang serta daun sederhana, tanpa jaringan pengangkut.
Lumut menyukai tempat yang teduh dan lembab dan tumbuhan kosmopolit, artinya dapat hidup di mana-mana. Bersifat autotrof, menghasilkan spora sebagai alat perkembangbiakan, mengalami metagenesis atau pergantian keturunan antara generasi gametofit dan generasi sporofit. Tumbuhan lumut dibagi menjadi dua kelas, yaitu satu kelas Hepaticae atau lumut hati. Contohnya Marsantia sp. Dua kelas Musci atau lumut daun. Contohnya Pogonatum sp. Reproduksi aseksual atau vegetatif atau secara tak kawin pada tumbuhan lumut, yaitu dengan membentuk tunas atau membentuk fragmentalus. Pada lumut hati dapat membentuk gemakop seperti pada gambar. Reproduksi seksual tumbuhan lumut. Gametofit adalah bentuk tumbuhan lumut yang tampak hijau, berbentuk lembaran, dan membentuk alat kelamin yang menghasilkan gamet. Sel kelamin jantan dihasilkan oleh antheridium dan sel kelamin betina dihasilkan oleh archegonium. Lumut yang memiliki dua alat kelamin, antheridium dan archegonium, disebut berumah satu atau monoisis atau homotalus. Sedangkan lumut yang hanya memiliki satu jenis alat kelamin disebut berumah dua atau diesis atau heterotalus. Hasil peleburan sel jantan dan sel telur akan membentuk zigot. Di dalam siklus hidupnya, lumut akan mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis antara generasi gametofit yang berkromosom haploid atau N dengan generasi sporofit yang berkromosom diploid atau 2N. Metagenesis tumbuhan lumut. Reproduksi seksual atau generatif tumbuhan lumut dimulai ketika spora berkecambah menghasilkan protonema. Protonema kemudian tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Dari ujung batang berkembang organ reproduksi betina atau archegonium dan organ reproduksi jantan atau antheridium. Archegonium menghasilkan sel telur atau ovum dan antheridium menghasilkan sperma yang berflagela 2. Sperma kemudian berenang untuk membuahi sel telur. Pembuahan akan dapat berlangsung dengan baik apabila lingkungannya basah dan berair. Hasil pembuahan tersebut akan membentuk zigot. Zigot selanjutnya tumbuh menjadi sporofit yang bersifat haploid. Pada saat sporofit masak, umur 3-6 bulan akan membentuk tangkai panjang atau seta. Ujung seta berupa kapsul yang disebut dengan sporogonium. Di dalam sporogonium terdapat spora. Ketika spora telah masak, kapsul perlindungannya akan pecah, sehingga spora dapat dibebaskan. Spora yang dibebaskan tersebut akan berkecambah dan memulai siklus hidup lumut kembali. Teknologi reproduksi pada tumbuhan. 1. Hidroponik. Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah, seperti paprika, tomat, timun, melon, terong, dan selada, dapat ditumbuhkan secara langsung dalam wadah yang berisi nutrisi atau dengan ditambah medium yang tak larut di dalam air, misalnya kerikil, arang, sekam, spons, serbuk kayu, dan lain sebagainya. Berikut contoh hidroponik. 2. Vertikultur. Vertikultur adalah teknik budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. C. Kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan atau organ. Bagian tanaman yang telah diambil selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau hormon.